Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melalui video ini, dengan sadar dan tulus, saya meminta maaf pada orang-orang yang pernah tersakiti oleh video-video saya. Maaf, saya sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Maafkan atas kesombongan saya. Dan untuk Bu Nuri, maafkan kami selama ini tidak pernah mendengarkan Ibu. Maaf Bu, tolong ridhoi abdi Bu, tolong maafkan semua. Maafkan kami sudah mengecewakan Ibu selama ini. Pada rakyat Indonesia, saya mohon maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, guys, seperti yang kita saksikan tadi, ya, Ibu Afni, salah satu guru yang kemarin paling vokal, ya, yang merasa guru disakiti, guru dizolimi, ya, membangun narasi-narasi seakan-akan guru sedang difitnah, ya, oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh netizen, ya. Dan kini, ya, Ibu Afni melalui VT terbarunya, guys, ya, beliau dengan derayan air mata, dengan penuh penyesalan, dia menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua rakyat Indonesia, ya, atas VT-VT-nya yang menurut beliau penuh dengan kesombongan, ya. Dan ya, mudah-mudahan, guys, ya, apa yang beliau sampaikan ini, permintaan maaf dari Ibu Afni, merupakan permintaan maaf yang penuh dengan ketulusan, ya, permintaan maaf yang tulus ikhlas, benar-benar lahir dari hati beliau tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, ya. Dan ya, saya juga mengajak, guys, ya, kita sebagai manusia, ya, tentu kita punya kesalahan juga. Kita, ya, kalau orang sudah minta maaf, ya, kita harus memberikan maaf juga, ya.
dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan untuk teman-teman ya yang masih membuat video-video yang menghujat Ibu Afni ya, mungkin sudah saatnya kita hentikan ya. Kita hentikan dulu, karena Ibu Afni ini ya dengan sendirinya beliau telah sadar dan sudah menyampaikan permohonan maafnya ya. Ya, alangkah baiknya kita sebagai makhluk yang bertuhan ya, kita punya agama, dan dalam agama kita diajarkan untuk saling memaafkan ya. Ya, sebaiknya kita memaafkan Ibu Afni tanpa perlu kita menghujat beliau lagi ya, atau memberikan kata-kata yang merendahkan beliau ya. Itu saya mohon juga ya dari para netizen, kalian semua yang menyaksikan video saya ini ya. Semoga kita semua bisa memaafkan, mengampuni ya kesalahan-kesalahan atau apa yang pernah diucapkan oleh Ibu Afni ini, karena dia sudah dengan tulus, saya merasakan ketulusannya, dia menyampaikan permohonan maaf ya. Dan saya juga sudah menyaksikan video-video dari Ibu Afni ini, sudah banyak yang dia hapus ya, atau dia tiadakan dari video-videonya ya. Di TikToknya itu kalau kita perhatikan itu sudah video-video yang lama ya, yang sebelum-sebelumnya. Tetapi yang terbaru kemarin saat beliau memberikan komentar-komentar kerasnya mengenai study tour ya, mengenai guru tidak dihargai, guru honor dan sebagainya, itu semua sudah tidak ada lagi ya. Jadi beliau benar-benar totalitas ya niatnya untuk menyampaikan permohonan maaf ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman di sini yang menyaksikan video ini, para tiktokers ya, konten kreator ya, semoga kita bisa memahami situasi dan perasaan ya dari Ibu Afni ini ya. Kita memaafkan dan sudahilah ya, jangan lagi membuatkan konten-konten atau video-video yang menyerang beliau ya. Oke guys, kita akan dengarkan lagi pendapat-pendapat dari netizen berikut ini. Guys, pro kontra soal study tour itu biasa ya, tetapi ingat pesanku, kita sebagai orang tua kontra ya kontra aja, nggak usah jadi provokator, nggak usah hina guru, nggak usah ngolokin guru. Kalau kita ingin sukses untuk anak kita ajarin anak-anak kita beradab, jangan pernah sekalipun menghina guru, benci aja juga jangan, apalagi ngehina. Jadi kita semua orang tua, ayolah kalau kita ingin sukses, ikhlasin apa yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, ikhlasin aja dah, sama Allah diganti kok. Kalau kita ikhlas mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita, pasti diganti sama Allah. Dan perlu nih kalian ketahui bahwa tidak semua guru yang ditunjuk study tour itu sebenarnya suka ya. Kenapa? Karena guru yang ditunjuk untuk ikut study tour itu harus meninggalkan keluarganya di rumah. Bayangin dia meninggalkan keluarganya di rumah, terus dia rekreasi jaga muridnya, bukan untuk happy-happy. Itu nggak semua orang suka sebenarnya, tetapi karena guru merasa tanggung jawab, akhirnya maulah ditunjuk untuk itu karena merasa tanggung jawab. Udah kayak gitu beratnya, masih kalian olok-olokin. Kalian punya hati nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kalian semua. Saya adalah seorang ibu dengan 4 anak yang bekerja seharian demi menafkahi putra-putri kami. Video ini saya tujukan kepada orang-orang yang telah menghina guru. Saya bukan guru, saya bukan pengajar, saya bukan pendidik. Tapi setidaknya saya orang yang paling menghormati guru. Buat kalian yang menghina, yang merendahkan guru, pernahkah kalian berpikir dari mana anak-anak Anda bisa membaca? Dari mana anak-anak Anda bisa menulis? Dari mana anak-anak Anda bisa berhitung? Pernah nggak Anda berpikir tidak akan ada seorang presiden tanpa guru? Tidak akan ada seorang astronot tanpa guru. Tidak akan ada seorang insinyur tanpa guru. Tidak akan ada seorang dokter tanpa guru. Guru tidak pernah mengucapkan meminta hadiah. Guru tidak pernah mengucap meminta jasa. Guru tidak pernah mengucap minta pamrih. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kami,
para orang tua yang belum tentu bisa mengajarkan anak membaca dengan telaten, dengan sabar, belum tentu bisa mengajarkan anak belajar menghitung dengan telaten dan sabar. Gak pernah kami diminta oleh guru. Itu kesadaran dari kami, bentuk penghormatan, bentuk rasa terima kasih. Mungkin Anda yang terlalu kikir, yang bilang bahwa guru itu minta dihadiahi pada saat ulang tahun, minta dikasih hadiah pada saat hari guru. Maaf, sampai anak saya usia lulus sekolah SMA, belum pernah saya dengar dari seorang guru minta hadiah. Jadi buat kalian yang bikin Viti merendahkan guru, mikir pakai otak. Kalian berilmu, kalian berakal dari mana? Dari guru. Bukan lahir langsung pinter. Paham? Paham gak? Jadi pinter jangan bodoh. Otak kalian terlalu sempit. Di dalam kitab juga ada. Kalau kalian orang Islam, tahu siapa yang harus dihormati? Pertama ibumu, kedua gurumu. Ngerti gak? Belajar gak? Tarik semua tuh Viti. Sembarang. Bu, biasa aja ya, nggak usah harus teriak-teriak ya, nggak usah memberikan teguran dengan cara emosional seperti itu ya. Justru kelihatan bodoh di sini bukan netizen ya, tapi mohon maaf ibu sendiri ya, karena menyampaikan dengan nada-nada yang seperti itu ya. Tidak bagus, tidak etis ketika kita menampakkan emosi kita ya seperti ini di media sosial ya. Sampaikan dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut ya, agar orang mau mendengarkan Anda dengan penuh kebijakan juga ya. Tapi ketika maksud Anda baik ya, kata-kata yang Anda sampaikan membodohi orang lain ya, ngata-ngatain orang lain ya, itu tidak akan masuk, malah ibu yang akan diserang balik oleh netizen ya. Jadi ya udahlah ya, sampaikan yang biasa aja dengan tutur kata yang lembut ya Bu ya, nggak usah pakai emosi seperti ini ya. Awas Bu ya, saya juga bisa marah ya. Sekarang saya jadi marah, kalau saya sudah marah bahaya. Buat Bu Guru yang berkomentar di atas, sayang akun Anda sudah di privat. Anda digaji oleh negara itu untuk mengajari anak-anak kami di sekolah. Dan gaji Anda itu dari pajak kami. Ada pajak rumah, tanah, mobil, sepeda, motor, sawah, dan pajak lainnya. Tidak seharusnya Anda berkomentar seperti itu. Intinya, kami wali murid meminta ditiadakan studi tour saja. Kami tidak menyalahkan guru. Gara-gara kejadian studi tour, kita bisa melihat dan membuka karakter asli guru satu persatu di sini. Surat terbuka untuk Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim di tempat, di Jakarta, dimanapun berada. Ya, pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah untuk mengajar, Tutwuri Handayani, Andriadi Putra Simanjuntak. Ya, surat terbuka karena adanya kasus yang sedang viral di TikTok, di media sosial. Saya nggak mau sebutkan apa itu kasusnya. Yang penting, yang mau saya garis bawah ini adalah kecelakaan. Tetapi, semua guru sekarang tidak ada lagi harga dirinya. Ya, semua guru tidak ada lagi harga dirinya. Bocil-bocil apapun itu, komentarnya ngeri-ngeri dengan kejadian ini. Kemarin aku mau speak up atau aku mau buat juga video tentang Pak Akbar yang dipenjara gara-gara hukum siswa. Ya kan? Kemudian juga yang diketapel segala macam, ya. Untuk Pak Nadiem Makarim, saya Andriadi Putra Simanjuntak, kalau bisa Bapak buat suatu keputusan peraturan menteri, kalau bisa tidak ada lagi study tour. Itu yang pertama, edarkan aja ke sekolah-sekolah. Yang kedua, kalau bisa tidak ada lagi acara rekreasi setelah perpisahan. Yang ketiga, kalau bisa tidak ada lagi acara perpisahan. Kenapa saya bilang bisa seperti itu? Perpisahan itu dari mana dananya? Nanti kita kutip-kutip sedikit segala macam. Waduh, banyak kita. Semua guru sekarang tidak ada harga dirinya. Semua serba salah, ya. Kemudian itu yang ku minta Pak Menteriku. Ada 3.
Yang pertama, study tour diedarkan aja, gak ada lagi study tour itu. Aku sakit kali hatiku sebagai tenaga pendidikan dengan komentar-komentar yang menyamakan semua guru, mata uang lah, korupsi dan segala macam. Waduh, parah bener. Yang membilang study tour ajang untuk guru membawa keluarga, aduh, SDM-nya rendah-rendah kali. Ya, jadi Pak Menteri kalau bisa study tour langsung diteken surat edarannya, langsung dikirim ke bawah ke dinas pendidikan yang terkait, ke bawah-bawah sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten kota. Itu. Yang kedua, tidak ada lagi acara perpisahan karena ini riskan. Ini kan kecelakaan. Karena kasus kecelakaan ini semua udah berambah-rambah kemana-mana, ya kan? Yang kedua, tidak ada lagi acara yang namanya perpisahan rekreasi, ya kan? Nanti semua salah guru, ya. Yang kedua, kepada teman-temanku semua tenaga pendidik yang ada di negara Indonesia ini, kalau kau pulang mengajar, udahlah, pulang aja lah kau. Pulang aja lah kau. Siap kau mengajar di sekolah itu, kau pulang lah. Gak usah kau buat itu ekskul, gak usah kau buat itu yang namanya study tour apapun itu, gak usah. Kau pulang ke rumah, ya. Kau pulang ke rumah, kalau ada kau kebun kayak kita ini, kebun-kebun, kau berkebun, kau tanam cabai, ya kan. Kalau kau hobi berjualan mie ayam kau segala macam, kalau kau hobi online shop segala macam, kau buat TikTok affiliate segala macam lah, usahamu di samping. Gak usah lagi kau sok-sok hebat kali segala macam, karena aku udah ngerasain gitu loh, ya. Jadi buat kawan-kawanku sport profesi, ya, kau siap ngajar udah, siswamu itu nendang anak orang biarin aja gitu, ya. Gak usah lagi ada ekskul karena ini ngeri nih guru ini, ya. Gaji kita itu sedikit, pegawai aja gajinya cuma 3 juta, udah itu minyak, uang makan, ya kan. Honor itu gajinya 200.000 gitu loh. Kita ini ditumbalkan oleh sistem gitu loh, ya. Enak kita pulang sekolah kau ke ladang, pulang sekolah kau tidur bobok cantik sama keluarga segala macam, udah nggak usah itu buat ekskul. Aku guru olahraga, mantan atlet, nggak usah dibuat-buat lah itu, ya. Kau nanti bawa siswa tanding main futsal, patah kakinya, yang disalahkan guru, ya kan. Siswa manjat-manjat pohon di sekolah, siswa itu gendang-gendang, ya kan. Siswa itu jungkir balik segala macam, yang disalahkan guru, ya kan. Kita ingatkan secara lisan siswa itu nggak bisa. Ketika kita jewer apa yang terjadi, kita yang dipanggil polisi, bawa DPR segala macam, orang deking-dekingnya segala macam, ya kan. Iya kawan-kawan, ya. Ketika kita membiarkan siswa itu bandel di kelas segala macam, apa guru kayak gitu, nggak ada wibawanya, masa siswa begendang-gendang segala macam, kita jewer, kita yang dikasuskan masuk polisi, ya kan. Iya kawan-kawan. Karena kalau kita pukul gitu kejadiannya secara lisan, gak usah ngomong lah, kalian aja ngajar sebulan anak SD kalau kalian bisa memang secara lisan, ya. Gak ada itu, ya. Nanti siswanya itu kita biari salah, kita hukum salah, semua serba salah, ya. Bagus kalian pesanku, aku pun dulu kayak kalian, ya. Aku itu mantan atlet, aku gak mau buat ekskul segala macam, udahlah. Karena apa kawan-kawan, kau pergi nanti tanding futsal, gak ada angkot, kau naik becak, terjadilah kecelakaan segala macam, yang disalahkan kau juga, ya. Aku tahu, ya kan, kita ini bukan di Finlandia, bukan di Jepang, bukan di Cina, bukan di Singapura, kita itu di Indonesia kawan-kawan, di Indonesia. Perpisahan anak SD, maunya pakai pentas segala macam, meriah, tapi dikumpul 2.000 aja semua jadi viral, ya kan. Nah, aku ini udah apa juga ini, udah lama aku mau membuatkan ini, ya. Jadi kepada Pak Menteri kalau bisa gitu aja lah, nggak usah ada study tour, yang membuat itu kena sanksi, yang namanya rekreasi gak usah, karena itu ini sama kejadian study tour ini adalah kecelakaan, ya kan. Tapi yang diserang semua guru, semua cacian, makian kepada guru, harkat martabat guru gak ada lagi saat ini. Makanya pesanku sama kalian yang memiliki jiwa kesatria, yang ingin ikhlas mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, udahlah, turunkan niat kalian sedikit, kalian mengajar aja di kelas. Di kelas juga kalau ada siswa jungkir balik itu memukul, karena aku udah kejadian. Cewek ditendang sama cowok kelas 6 sampai terkilir tangannya, aku suruh kok jam aja. Orang tuanya datang, biar kalian tahu. Di Bali, gara-gara terlambat, pendekatan dalam membentuk karakter anak itu beda-beda. DPR-nya membilang, anggota dewannya membilang kemarin yang viral itu juga kan. Kasih aja di hukuman skok jam untuk olahraga, lari segala macam. Lah, sementara di sekolah hukuman yang namanya fisik itu nggak bisa. Dibuat dia untuk mengerjakan di sampai 1 jam di ruang bimbingan konseling,
salah juga kan. Makanya aku bilang, itu pesanku ya Pak Menteri, udah aku bilang pesanku ada 3, kasih aja edaran, gak ada lagi. Kami pun guru pengen cepat pulang ya kan, sampingan kami ada gitu loh. Kepada teman-temanku juga, siap kau ngajar udah pulang aja, kau rawat kebunmu, kau rawat grosirmu, itu aja. Cari sampinganmu, mancing ikan gabus kau jual sekilo 40.000 udah. Karena aku udah ngalamin itu gitu loh ya. Beda instansi, beda aturan mainnya ya kan, beda negara, beda aturan mainnya ya kan. Ngeri kita guru ini maunya membuat acara perpisahan meriah, dikumpul 2.000 untuk snacknya aja. Aduh, ngeri kita guru ini kawan-kawan ya. Jadi jangan disamaratakan semua guru itu ya. Untuk menjadi guru profesional itu nggak enak, nggak gampang kawan-kawan, nggak gampang. Jangan ngomonglah tentang pendidikan karakter saat ini, jangan. Cubit mencubit aja sedikit nggak bisa. Mentalmu jadi apa besok-besok? Karena kawan-kawanku ya, terbentuknya karakter anak itu 60% di rumah tangga atau di keluarga. 15%, 25% itu terjadi di lingkungan ya kan, dan juga di instansi seperti sekolah. Jadi ketika di keluarga dia karakternya sudah terbentuk parah segala macam, kau lembuti nggak akan bisa. Ya, itu pesanku sama kalian. Mau kalian bully aku, kalian bully aja. Yang penting pesanku sama tenaga pendidik, kau pulang sekolah, kau pulang kau ngajar, udah pulang aja lah kau. Urus istrimu, urus anakmu, urus suamimu, urus ladangmu, urus kedemu segala macam. Udah, gaji kita itu kecil, cuman 500 honornya. Itu pun 3 bulan sekali dibayar, mau nuntutnya ini itu. Sekolah di negeri gratis. Gratis sekolah di negeri, tapi nuntutnya ini itu. Aduh, udahlah. Ini tandai kalian aku, Andrea Diputra Simanjuntak, tugas di SD Negeri 4001. Ya, surat untuk Pak Menteri. Udah, edarkan aja itu. Aku pun juga gak mau aku. Gak ada kali harga diri kalian buat. Oke, salam Painters Indonesia. Ingat ya, prestasiku banyak di bidang olahraga dan juga salah satu lulusan terbaik untuk mahasiswa wisudawan berprestasi dulu. Keliling Indonesia aku udah. Tapi kenapa aku nggak mau untuk mengembangkannya untuk siswa-siswa? Karena aku tahu di mana aku bertempat. Kalau tadi aku di Singapura mau aku, tapi kalau di Indonesia nggak usah lah. Ya. Oke, salam Painters Indonesia. Oke guys ya, memang agak sulit juga ya guru-guru zaman sekarang untuk melakukan hukuman kepada siswa-siswi ya, karena sudah ada undang-undang perlindungan anak ya, undang-undang untuk menjaga agar anak ini jangan sampai mendapatkan kekerasan fisik ya. Bukan hanya kekerasan fisik guys ya, tetapi kekerasan verbal berupa kata-kata juga itu bisa mendapatkan hukuman ya. Makanya sangat berisiko juga ya profesi sebagai guru ya, ketika hendak mengambil keputusan ya untuk siswa-siswi yang nakal, yang bandel, yang melakukan pelanggaran ya. Nah, ini tentu berbeda dengan zaman saya dulu atau zaman orang tua di sini, zaman kita yang kelahiran 80-an, 90-an ya, atau di bawah itu ya. Itu pasti mengalami bagaimana guru-guru zaman dulu ya, itu benar-benar memberikan hukuman yang tidak main-main. Dan saya jadi teringat dulu waktu saya kecil, saya SD guys ya, itu belum ada undang-undang perlindungan anak ya. Benar-benar kita di sekolah itu disiksa ya, kalau melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan sekolah. Itu siap, saya pernah merasakan di jewer sampai berdarah ya, lalu kemudian ditempeleng sampai gigi atau gusi berdarah ya, dipukul pakai bilah bambu ya, pakai rotan, disiksa berlutut, dipanas, diterik matahari ya, dengan berbagai siksaan-siksaan yang lain ya. Tapi itu semua malah membentuk anak-anak yang dulu seangkatan saya ya, itu menjadi orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang punya kualitas yang bagus ya, padahal didikannya keras. Bukan berarti saya harus menganjurkan guru zaman sekarang harus ikut keras atau ini ya, tapi ya semuanya sudah berubah ya, sudah ada pergeseran nilai ya, karena sudah ada undang-undang perlindungan anak ya, dan undang-undang yang lainnya yang membatasi guru untuk tidak melakukan aksi kekerasan yang berlebihan terhadap siswa-siswi. Lebih banyak unsur poya-poyanya ini.
Nah, gue setuju nih, acara-acara perpisahan kayak begini tuh harus dihilangkan. Karena apa ya, Koko tuh kasihan banget sama orang tua siswa atau siswi yang kurang mampu. Lebih kasihan lagi sama siswa-siswinya yang nggak bisa ikut acara itu. Pasti mereka kayak malu gitu loh. Mereka bisa kok, gue nggak bisa gitu loh. Pasti nanti diomongin sama siswa-siswi yang lainnya. Yang bikin gue nggak masuk akal lagi ya, tahun lalu di desa gue yang PAUD sama TK udah bikin acara-acara seperti ini dan biayanya nggak murah gitu loh, nggak masuk akal. Anak TK bikin perpisahan udah pakai baju wisuda gitu loh. Belum lagi ya, ada yang sampai sewa gedung padahal masih PAUD dan TK gitu loh. Dulu ya di tahun 90-an ya, saya kalau kenaikan kelas ambil raport, kita nggak ada acara apa-apa. Kita cuman disuruh bawa ciki-ciki, kalau nggak minuman, pergi ke sekolah, terus kita makan bareng. Setelah makan bareng, baru pembagian raport gitu loh. Nggak ada tuh acara-acara bayar biaya mahal-mahal. Bukannya apa-apa ya, nggak semua orang tua itu mampu ngikutin acara-acara di sekolah gitu loh. Karena pasti bayarnya tuh mahal. Pasti banyak banget orang tua murid yang udah merasakan hal ini gitu loh. Acara-acara perpisahan ini yang biayanya itu nggak masuk akal. Pasti kalian ngoceh-ngoceh kan, kayak bingung aja kok bisa semahal ini gitu loh. Enak sih kalau yang mampu, kalau yang nggak mampu cari uangnya itu susah banget. Ini lagi heboh, banyak pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perpisahan dengan menyewa gedung hotel atau gedung pertemuan. Kalau untuk sekolah negeri barangkali memang banyak sekali kendala, yaitu para orang tua tidak setuju jika anaknya mengeluarkan uang sekian ratus ribu untuk mengadakan acara perpisahan di gedung. Dan pemerintah daerah banyak menyarankan acara perpisahan cukup di sekolah saja. Yaitu kembali ke sekolah, kembali kesepakatan orang tua, kembali diskusinya dengan siswa. Kalau di swasta, kalaupun mereka akan menyewa gedung, itu memang orang tua juga akan kembali dirapatkan. Dan apabila salah satu anak ataupun beberapa anak yang tidak sanggup membayar, biasanya para orang tua melalui paguyuban, komite, segala macam, itu akan mencarikan solusi. Kalau di negeri aku tidak tahu. Jadi serba salah. Di satu sisi para siswa ingin sekali mengembalikan momen mereka sekali seumur hidup tersebut. Dan di satu sisi banyak juga para orang tua yang merasa dibebankan karena tidak semua perekonomian siswa itu sama dan stabil. Bagaimana di sekolah kalian? Apakah perpisahannya cukup di sekolah atau menyewa gedung? Waktunya kita para wali murid mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk sekolah di tahun ajaran baru. Itu biasanya ya lembaga A dengan lembaga B itu yang pasti aturannya berbeda. Dan diakui atau tidak, bayar atau biaya di sekolah A dengan di sekolah B itu beda. Nah kita itu kan wali murid mestinya sudah sangat cerdas dalam memilihkan sekolah anak kita yang berkualitas dan sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Seperti saya mau menyekolahkan anak keluar kota atau mungkin ke sekolah yang elit. Saya ini harus memahami saya mampu atau tidak mengikuti gaya wali murid di situ, gaya lembaga di situ yang banyak kegiatan. Pastinya nanti selalu ada urunan. Kalau saya tidak mampu, ya saya sekolahkan di sekolah yang notabelnya itu sederhana. Pasti ada dan pasti tidak sama. Kualitas lembaga itu beda-beda. Bayaran atau biayanya pun beda-beda. Maka dari itu, ayo kita pilih lembaga yang sesuai dengan kemampuan kita. Supaya kita para wali murid itu tidak selalu ngeluh sambat dengan biaya sekolah anak kita. Karena mau tidak mau kita punya amanah anak untuk pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Tapi karena kita nggak mampu mengajari sendiri, masih ingat masa corona kita mengajari anak setengah jam saja sudah cemot-cemot rasanya. Kita mampu mengajari sendiri di rumah. Nah, pilihlah lembaga yang sesuai dengan ekonomi kita supaya tidak terlalu merasa keberatan ketika lembaga tersebut ada kegiatan. Sekolah itu sekarang kalau nggak ada kegiatan, itu wali murid merasanya sekolah ini tidak bermutu, tidak punya kegiatan. Wali murid itu menghendaki
lembaganya itu jadi bermutu, banyak kegiatan. Tetapi ketika nanti ada kegiatan pastinya ada iuran. Kalau kita lembaganya vakum, nggak ada kegiatan, ya kita nggak ada iuran yang lebih besar gitu. Sedangkan tuntutan wali murid sekarang itu kebanyakan pengennya anaknya berkualitas, pengalaman ini itu gitu. Kalau lembaganya banyak kegiatan, otomatis kita sebagai orang tua, sebagai wali murid juga harus siap gitu. Jangan-jangan sedikit-sedikit ngeluh ke media sosial, biaya pendidikan mahal, apa-apa ada pungutan. Nah, kalau lembaga nggak mengadakan kegiatan apapun, otomatis juga nggak ada iuran. Tapi kan kualitas anak kita terus bagaimana? Nanti akan ketinggalan dengan lembaga lain. Gitu. Nih buat Bapak nih. Hei, halo, Pak. Yang rusak kan bisnya. Yang remnya belum kan bisnya. Yang nggak layak kan bisnya. Kenapa study tournya yang dilarang? Hei, halo. Harusnya tuh Bapak bikin peraturan. Yang mau study tour bisnya harus layak. Kalau bisa supirnya yang insomnia tuh. Biar nggak ngantukan di jalan. Kok bisa sih? Bis yang rusak malah study tour yang dilarang? Ini kan sama aja kayak di rumah Bapak misalnya WC-nya rusak. Bukannya WC-nya yang dibenerin, malah keluarga Bapak dilarang berak. Kan aneh, Pak. Terus ada lagi tuh yang bilang, study tour dilarang keluar kota. Hei, halo Pak. Kalau yang sekolahnya di Jogja, nggak keluar kota pun nggak apa-apa. Ada Borobudur. Yang sekolahnya di Bali, nggak keluar kota pun nggak apa-apa. Pantainya bagus. Yang orang Depok, nggak boleh keluar kota mau kemana? Ke Margo City? Hah? Ngapain? Makan solaria? Yang bener aja. Rugi dong. Pokoknya study tour mah bolehin aja, Pak. Yang penting bayarnya jangan mahal-mahal. Jadi gini, ketika kita kerjasama untuk studi tour dengan pihak sekolah, itu yang bayar itu hanyalah murid-murid. Dan guru-gurunya itu gratis. Kenapa? Ya itu permintaan pihak sekolah kepada kita. Dan akhirnya pihak Tour and Travel mensiasatinya dengan menaikkan harga untuk ke siswanya tuh. Supaya apa? Ya supaya bisa mengcover guru-guru yang gratis. Jadi sangatlah wajar jika kita lihat kenapa harganya tinggi banget per siswanya. Padahal cuman kesini, padahal cuman itu aja aktivitas wisatanya. Kok gede, kok tinggi? Ya karena kita di Tour and Travel itu diminta untuk menggratiskan 10 bahkan sampai 15 guru yang ikut. Coba bayangkan. Ada yang mengusulkan tiadakan study tour dan pelepasan perpisahan wisuda apapun selain di sekolah. Setuju nih. Karena kedua kegiatan ini tuh sebetulnya tidak ada korelasi dengan pendidikan. Hakikat pendidikan itu adalah mencerdaskan anak didik. Jadi wisuda, yang kita tahu wisuda itu ada dari TK, udah wisuda SD, wisuda SMP, SMA, itu adalah euforia sesaat. Bahkan kalau perlu mengembalikan kegiatan wisuda itu hanya untuk para sarjana, kalau perlu. Apalagi study tour. Study tour kalau terlalu jauh itu sangat beresiko. Kendaraannya, lalu fisiknya, biayanya. Tentu ini membutuhkan konsentrasi gitu loh. Jadi jangan euforia sesaat, lalu kita membuat seremoni perpisahan itu terlalu gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu mempersiapkan anak itu bisa dimotivasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya sangat setuju sekolah tetap mengadakan study tour buat anak-anak. Sebagai orang tua yang jarang ngajak main anak-anak, apalagi ke Jogja, ke Bali gitu, ya sangat seneng kapan lagi bisa jadi anak saya seumur hidup dia ngalamin ke Jogja misalnya dengan temen-temennya, kan seneng gitu. Mengenai biaya ya kan dikasih tahunya setahun. Kalau kelas 1 nih, kelas 2 nanti kita ke Jogja biayanya sekian. Ya nabung lah, kalau biayanya 1,5 juta misalnya setahun kan ya 100.000 sebulan. Uang rokok berapa juga kita. Ya kalau masalah musibah ya dimana saja bisa terjadi, dan kita turut prihatin bagi yang kena musibah. Musibah itu tidak mengenal waktu, tempat, dan kita tidak bisa menduganya. Itu guru-gurunya ambil keuntungan. Keuntungan dari mana? Kan anggarannya sudah terbuka dari travelnya berapa-berapanya. Gurunya pengen jalan-jalan nebeng, itu mau bukan nebeng tuh. Dia ngasuh anak kita, ngawasin.
Kalau dipilih-pilih mah mending jalan naik motor ke Cibodas sama keluarganya. Kalau yang nggak mau ikut, ya jangan, nggak apa-apa kok. Saya yakin juga tidak ada pemaksaan. Cuma kan anak kalau lihat anak yang lain bareng-bareng pasti pengen, ya itu mah kita usahakan saja, nabung kok. Nggak dipaksa, biayanya juga wajar. Pejabat yang melarang gara-gara peristiwa itu, itu mah nggak ada kerjaan, nggak punya program. Itu mah ikutan viral saja. Boloho, kalau kata orang boloho mah. Oke guys ya, ada orang tua yang pro, ada orang tua yang kontra ya. Salah satu bapak ini saya nggak tahu ini apakah orang tua murid benaran ataukah guru yang menyamar ya, yang berusaha ya melawan opini yang berkembang di masyarakat ya. Memang betul Pak, musibah itu tidak mengenal waktu dan kita semua nggak tahu ya kapan musibah itu terjadi dan bisa terjadi kapanpun dimanapun ya. Tetapi ya bukan berarti karena Anda menganggap bahwa segala sesuatu bisa ditoleransi dengan musibah ya, Anda lantas tidak belajar dari kejadian yang sudah terpampang nyata di hadapan kita ya. Nggak mungkin dong ya, Anda sudah tahu bahwa di jalan raya itu sangat riskan sekali dengan berbagai musibah, lalu kemudian Anda lari kendaraannya ngebut-ngebutan ya, asal-asalan, melawan arah ya, mengambil jalur orang lain ya. Nah itu sama aja ya, Anda ingin mengundang musibah ya. Nah sama hal juga ya, ketika kita sudah melihat kejadian seperti ini, kita berusaha bagaimana bisa meminimalisir, bagaimana bisa mengatasi ya sebelum terjadinya musibah itu ya. Memang betul musibah terjadi kapan dan di mana saja, bukan berarti kita ingin menantangnya atau ingin mengundangnya ya. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir risiko ya. Ya mungkin belum terjadi ke anak, mohon maaf ya, anak bapak ataupun kita yang belum merasakan. Tapi kalau misalnya itu terjadi ke anak kita atau ke keluarga kita, pasti ya gimana perasaan kita gitu ya. Ya, jadi alangkah baiknya ya kalau saya lebih berpihak kepada orang tua yang memutuskan ditiadakan study tour ini ya, diganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya pasti adalah kegiatan-kegiatan lain yang juga bermanfaat ya selain dari study tour ini ya, karena sangat berisiko bagi keselamatan siswa-siswi ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Oh ya, sekali lagi untuk Ibu Afni ya guys ya, tadi beliau sudah menyampaikan permohonan maaf ya, dan ya sudahlah ya, kita lupakan kesalahan-kesalahan beliau, kita lupakan kata-kata beliau yang kemarin kita kurang suka, jadi tidak senang ya dengan beliau. Ya udahlah ya, kalau dia sudah minta maaf seperti itu, kita sebagai manusia ya, kita wajib untuk memaafkan beliau ya. Semoga ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi guru-guru, bagi orang tua, wali murid. Dan juga ya kita berharap agar pemerintah kita ya bisa membuat kebijakan atau memberikan insentif ya kepada guru-guru kita, terutama guru-guru honor ya, agar kesejahteraan mereka juga bisa diperhatikan ya, mereka bisa mendapatkan insentif yang lebih layak ya. Dan kita doakan juga ya, semoga guru-guru seluruh Indonesia ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya, umur panjang ya, serta dapat memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak Indonesia ya, karena guru menurut saya sangat-sangat berjasa untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa kita ya. Saya Pasten Sebos, sampai jumpa lagi.